Jadi kerugian yang nyata menurut Allah itu, rugi dunia, rugi akhirat itu bukan saat kita di PHK, bukan. Kerugian yang nyata menurut Allah itu bukan saat kita ditimpa penyakit, itu juga bukan kerugian. Namun kerugian yang sesungguhnya di sisi Allah, kalau ada seorang hamba yang menyembah Allah di tepian, jadi tidak dengan penuh keyakinan, hanya setengah-setengah menyembah Allah. Tandanya orang itu menyembah Allah setengah-setengah, in asobahu khairun itma'an nabi. Dia ingatnya Allah kalau pas seneng saja. Kalau pas susah, dia kembali melupakan Allah. Atau sebaliknya, di ayat lain disebutkan kalau dia pas susah, dia semakin dekat kepada Allah. Seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh ketika diuji dengan kesusahan. Setiap pagi, setiap waktu, entah pagi, siang, sore, petang, malam, bersimpuh di hadapan Allah, bersujud kepada Allah. Mohon dilepaskan dari bencana, mohon dilepaskan dari musibah. Namun begitu Allah lepaskan dari bencana itu, tiba-tiba dia menjadi kufur nikmat, tidak bisa bersyukur. Sudah tidak dekat lagi kepada Allah, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ini orang yang rugi dunia, rugi akhirat. Kerugian yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi kerugian yang sesungguhnya menurut Allah bukan saat kita kehilangan pekerjaan, bukan saat kita kehilangan keluarga yang kita cintai, bukan saat kita ditimpa penyakit, bencana dan musibah. Bukan itu kerugian yang sesungguhnya. Kalau kerugian yang sesungguhnya yaitu menyembah Allah hanya setengah-setengah. Diuji dengan kenikmatan, dia ingat Allah. Tapi diuji dengan kesusahan, dia lupa kepada Allah. Atau diuji dengan kesusahan, dia dekat sekali kepada Allah. Begitu ujiannya diganti oleh Allah dengan kesenangan, dia menjadi kufur, menjadi sombong. Fa idza massal insana dzurrun da'ana, summa idza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aksarahum la ya'lamun. Ingat kembali itu Az-Zumar ayat 49. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 49. Fa idza massal insana dzurrun ta'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ya toh, kalau manusia mengetahui sebetulnya musibah yang tidak menyenangkan atau nikmat sesuatu hal yang menyenangkan, itu semuanya adalah ujian dari Allah. Sehingga ada kalanya manusia diuji dengan hal-hal yang menyenangkan. Ada kalanya pula begitu dia lulus dengan ujian yang menyenangkan itu, ujiannya akan Allah ganti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lulus apa tidak dia? Ada pula manusia yang lulus diuji oleh Allah dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu lulus. Semakin dekat pada Allah, semakin dekat.
ketika terlilit hutang misalkan. Punya hutang itu kan tidak nyaman, tidak enak. Wes ngerti tidak nyaman, tidak enak, tidak tenang, ning hobinya utang. Ada pula manusia hobi utang ora hobi nyaur. Nek hobi utang ora hobi nyaur itu akeh tunggale. Sudah ketika terlilit hutang dekat sekali kepada Allah. Mohon pada Allah, ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, lepaskanlah hamba dari lilitan hutang ini ya Allah. Hamba berjanji ya Allah, jika engkau lepaskan hutang ini, hamba nanti tidak akan hutang lagi ya Allah. Dekat sekali kepada Allah, seolah-olah menjadi hamba Allah yang paling soleh. Menangis, buh menangis karena ingat dosa, apa menangis ingat utang, kita nggak ngerti. Yang penting ketika sujud itu menangis. Begitu betul doanya dijawab oleh Allah, hutang-hutangnya lunas. Wah, dia jalan dengan membusungkan dada. Cah kene kok. Nah, utang 100 juta lunas no, cah kene kok. Sombong dia. Aku bisa melunasi hutang ini karena kepandaianku. Karena kepandaianku dalam bekerja, kepandaianku dalam mencari uang, sehingga jangankan 100 juta, 1 M saja hutangku bisa lunas karena kepandaianku. Nah, habis itu lupa dengan janjinya pada Allah, ternyata hutang meneh, habis lunas hutang lagi. Nah, ini ciri orang-orang yang mendapatkan kerugian yang sebenar-benarnya. Rugi yang sebenar-benarnya. Saat diuji kesenangan dia ingat Allah, diganti ujiannya dengan yang tidak menyenangkan, dia jauh dari Allah. Wis sholat, wis zakat, wis poso, nyatane ya di PHK dari tempat kerja, wis Gusti Allah ki jane piye to. Akhirnya dia semakin jauh, wis nek ngono tak maksiat sisan. Padha-padha sengsarane. Sama-sama di PHK-nya, wis lebih baik saya maksiat sekalian. Tidak lagi sholat, tidak lagi mau ngaji. Ngaji mau pemarai sugih. Diajak ngaji, ayo datang ke Jalan Ronggo Warsito, Ahad pagi ngaji apa marai sugih. Sisan-sisan. Atau diuji dengan kesusahan, dekat sekali pada Allah. Tiada hari tanpa bersujud pada Allah dengan mata yang terus basah oleh air mata. Mohon terus kepada Allah. Tetapi begitu Allah ganti ujiannya dengan hal yang menyenangkan, dia sudah melupakan Allah. Wis ora kober sujud meneh. Sudah tidak ada waktu untuk sujud bersimpuh lagi kepada Allah. Wis ora kober, wis lupa, waktunya habis untuk urusan dunianya. Ini orang yang rugi. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, itulah kerugian yang sesungguhnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi dengan kerugian yang sebenar-benarnya. Maka saat diberi kesenangan bersyukur, saat diberi ujian yang susah, ujian senang diganti oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Begitu pula sebaliknya.